7 Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih meminta tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Tujuh Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih mengusulkan penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Senin. Para Menko beralasan tambahan anggaran dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan operasionalisasi kementerian yang meningkat, serta menyokong pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3 triliun rupiah. Tentunya dengan beban tugas yang semakin berat, tanpa dukungan anggaran yang memadai, hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Sebagai contoh, di Kemenko Polkam tidak ada ruang comment center yang terkoneksi dengan kementerian lembaga untuk memonitor segala permasalahan dan desk-desk yang dibentuk secara langsung. Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran sebesar 505,9 miliar rupiah, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar 653,7 miliar rupiah, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar 360,3 miliar rupiah. Selain itu, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta tambahan anggaran 325 miliar rupiah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta tambahan anggaran 64,2 miliar rupiah. Serta Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meminta tambahan 273 miliar rupiah. Tentu setelah ada penyesuaian, ditambah dengan tugas-tugas yang baru, kami juga mengajukan anggaran tambahan kepada Banggar dan tentunya tadi secara umum sesuai dengan pagu anggaran yang sudah diketok sebelumnya untuk tahun 2025 tentu tidak ada perubahan lagi, tetapi terkait dengan yang kami ajukan sebagai anggaran belanja tambahan ini mudah-mudahan juga bisa dipertimbangkan karena memang kami tidak mengada-ngada, hanya fokus pada bagaimana bisa segera bekerja dengan baik. Badan Anggaran DPR menerima usulan tambahan anggaran dari 7 Kemenko Kabinet Merah Putih. Namun Banggar meminta waktu 3 bulan untuk menyetujuinya. Tim Liputan, BTV. Kementerian Koordinator ramai-ramai meminta tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. Kita akan membahas hal ini pemirsa bersama dengan Fitra Faisal, ekonom UI. Selamat sore Pak Fitra. Selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Fitra, ini kan semuanya meminta tambahan anggaran Pak untuk bisa bekerja di tahun 2025. Wajarkah memang hal ini dan menurut Anda untuk target wajar atau tidaknya total anggaran itu bagaimana indikatornya? Ya saya rasa sangat wajar ya Mas Wilson karena birokrasi kita masih beradaptasi dengan beberapa rencana kegiatan yang mana mayoritas dari kementerian ini kan merupakan kementerian yang baru ya. Kalau kita lihat ya dari sebelumnya 30 sekarang menjadi 40-an atau bahkan menyentuh sampai 50. Nah ini kan tentu kalau kita bicara anggaran itu pasti akan membengkak ya, tidak mungkin tidak bertambah. Ya karena tidak bisa satu kementerian, apalagi ini kementerian koordinator, ada 7 kementerian koordinator, hanya kemudian menghabiskan anggaran untuk gaji saja. Nah sementara programnya itu seperti apa, kan harus ada tambahan anggaran gitu ya. Tadi juga saya lihat bagaimana dari Menko Polkam misalnya membutuhkan tambahan anggaran. Saya rasa wajar saja karena kan katanya civis pacem para belum ya. Kalau misalnya kita di dalam keadaan damai ya, kita harus tetap siap-siap untuk berperang gitu kan. Itu di Kemenko Polhukam saja. Dan saya rasa di Kemenko yang lain itu juga punya program-program yang tentunya perlu diakomodasi juga. Kalau tidak kan memang tidak ada kegiatan ya, pada akhirnya ekonomi tidak bisa bergerak, program-program tidak jalan dan pada akhirnya akan memberikan semacam dampak yang negatif juga. Asalkan pengeluaran anggaran itu, rencananya itu tertata dengan baik, well governed, dan sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function, di mana setiap pengeluaran spending itu ada value for money-nya. Itulah kemudian yang kita bisa lihat. Jadi memang tidak asal dianggarkan saja, tapi bagaimana itu kemudian bisa kelihatan programnya seperti apa, output dan outcome-nya juga bisa kelihatan. Asalkan itu jelas, saya rasa tidak masalah. Karena dari prognosis saya sebelumnya,
memang tahun depan itu anggaran kita kan diproyeksikan defisit 2,5%. Tapi dari proyeksi yang saya lakukan sendiri itu sebenarnya bisa meledak di atas 2,5%, ya. Bisa 2,8 atau 2,9%. Karena saya juga sempat mengidentifikasi bahwa ada beberapa kementerian-kementerian yang bisa saja mengadvocate atau mengadvokasi kementeriannya untuk kemudian menambahkan atau ini mendapatkan tambahan anggaran. Karena memang kalau saya lihat-lihat itu kan nomenklaturnya sudah berubah, terus kemudian ada dipecah-pecah, dan kemudian ada penambahan eselon, penambahan staf dan seterusnya. Itu juga butuh anggaran, belum lagi kalau kita bicara kegiatan. Saya rasa ini memang ada potensi defisit tahun depan yang membesar, tetapi di sisi yang lain kita juga punya program-program prioritas. Saya rasa itu tidak masalah juga, karena kalau dilihat dari postur anggaran dan postur fiskal tahun depan, itu kan memang sudah dibuat rate-nya obligasi itu asumsinya 7 sampai 7,1, dan menurut saya 7 sampai 7,1 itu menurut apa yang saya simulasikan itu skenario untuk defisit 2,8 sampai 2,9% gitu, itu yield rate obligasinya. Jadi sebenarnya pemerintah juga melalui Kementerian Keuangan sebenarnya sudah antisipasi bahwa akan ada potensi pembengkakan anggaran misalnya dari beberapa kementerian-kementerian baru, dan dalam hal ini kita bicara 7 kementerian koordinator. Nah, bagaimana cara untuk supaya ini anggaran tambah, belanjanya bertambah, tapi bagaimana caranya untuk tetap mempertahankan defisit di bawah 2,7% misalnya, antara 2,5 sampai 2,7%. Bisa saja melakukan optimalisasi ya dari sisi tax base-nya, pengumpulan pajak, yang mana kalau saya coba identifikasi lagi itu sebenarnya kita bisa dapat misalnya tahun depan 100 triliun dari PPh badan, terutama di sektor komoditas minerba. Nah, itu bisa dapat 100 triliun tambahan, karena kemarin itu potensinya masih rendah, itu bisa ditambah lagi. Nah, dengan meningkatkan potensi revenue, saya rasa untuk belanja lebih tinggi tidak masalah, apalagi ini adalah untuk kementerian-kementerian yang memang punya program-program prioritas gitu, Mas Wilson. Baik. Tapi Pak Fitra, bagaimana dikatakan Kemenko ini meminta anggaran dan juga mungkin akan disetujui anggarannya dalam kategori wajar seperti itu, karena mungkin memang ada satu Kemenko yang di pagu anggarannya ini hanya 9 miliar, yaitu adalah Kemenko Kumham Mipas, yang memang pasti ini kurang sekali karena hanya 9 miliar untuk satu Kemenko. Tapi bagaimana kemudian ketika meminta berkali-kali lipat ini dikatakan wajar, tidak terlalu berlebihan untuk menjalankan program kerjanya? Adakah kira-kira yang bisa menjadi standar perhitungan untuk setiap Kemenko, Pak Fitra? Yang menjadi standar tentunya bukan nominalnya, tetapi bagaimana nominal itu kemudian terrefleksi dia menjadi output dan outcome. Melalui Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003, ini kita kan money follow function. Nah, asalkan prinsip atau kaidah tersebut terpenuhi, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Tentunya juga kita juga harus perhatikan bahwa nanti kumpulkan semuanya ada peningkatan anggaran, jangan sampai kemudian anggaran tahun depan juga melebihi dari 2,9% atau mendekati 3% atau bahkan lebih dari 3%. Itu kan sudah menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara juga gitu kan. Jadi saya rasa threshold yang paling aman baik dari undang-undang maupun dari sisi kenyamanan para investor ya. Kita lihat kemarin beberapa bulan yang lalu ketika ada wacana untuk meningkatkan defisit lebih dari 3%, itu memicu capital outflow ya, yang mana itu sangat kita hindarkan tentunya. Jadi ya bisa memaintain defisit kita 2,8 sampai 2,9% tahun depan melalui prinsip-prinsip money follow function. Yang jelas defisit 621 triliun ke depan itu masih ada ruang fiskal, celah fiskal untuk menambahnya antara 20 sampai 50 triliun lagi. Jadi saya rasa masih punya ruang-ruang tersebut ya, dengan maksimum defisit mudah-mudahan tidak lebih dari 2,8%, itu kayak yang idealnya. Dan sembari kita juga menambah potensi revenue dari yang saya sampaikan tadi, sehingga tidak berlebih-lebihan kemudian menekan dari sisi kapasitas fiskal kita. Jadi kembali lagi ke undang-undang money follow function, output dan juga outcome-nya jelas. Jadi tidak serta-merta kemudian ini ditambahkannya tanpa ada challenge
dari misalnya parlemen. Makanya perlu konsultasi dan juga koordinasi ya dengan pihak parlemen, dalam hal ini DPR, untuk menceritakan roadmap-nya atau rencana-rencananya supaya memang jelas. Dan apalagi kalau misalnya Kemenko Polhukam atau Kemenko Polhukam misalnya tadi anggarannya sangat terbatas, bawah 10 miliar, ini mau berbuat apa gitu kan untuk tahun depan, cuma bergaji pegawai aja artinya. Nah ini kemudian harus kemudian kita juga pikirkan masa-masa gitu. Baik Pak Fitra, tapi kan kalau tidak ya, kita lihat bakal terbatas. Tadi mungkin akhirnya anggaran ini akan menyesuaikan dengan program kerjanya. Tapi bagaimana kemudian kita memastikan bahwa anggaran ini ketika digunakan untuk program kerja bisa tetap optimal? Ya, memang tidak ada yang bisa menjamin semua itu ya. Apa yang akan bisa jadi tidak terjadi juga. Maka ini tentunya kita harus melakukannya secara berbasis formal gitu ya, dan juga kemudian berbasis kinerja. Banyak ukuran-ukuran, misalnya bagaimana kita melihat dari sistem regulatory impact, bagaimana kemudian kita bisa kaidah impact evaluation dan seterusnya. Ini hal-hal yang kemudian bisa menguji ya bagaimana anggaran itu memang betul-betul bermanfaat gitu kan. Nah, saya lihat nanti ke depan memang ada mekanisme, seharusnya sudah ada mekanisme APBN perubahan ya di awal tahun depan ya, semester 1. Itu untuk kemudian mengakomodasi kementerian-kementerian yang memang secara anggaran masih sangat minimal. Kalau sudah sangat minimal ya dia tidak bisa kerja gitu kan dengan baik. Nah, asalkan saya rasa prinsip-prinsip itu terjalin dengan baik, sudah ada koordinasi juga dengan DPR dalam hal ini, sudah ada challenge gitu ya untuk kemudian men-challenge apakah anggaran itu bermanfaat atau enggak. Itu kan pasti ada proses diskusi dan proses politik juga gitu ya antara parlemen dengan eksekutif. Saya rasa asalkan semua kaidah itu terpenuhi dan kemudian batas threshold defisit tahun depan itu masih kemudian dalam batas yang wajar, ya go for it menurut saya sih, daripada kemudian anggaran tidak ada kemudian hanya menjalankan suatu kerja-kerja yang sifatnya administrasi saja. Itu kan tidak kita inginkan juga, padahal kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% nanti kan, itu yang penting dan krusial. Dan nanti ukuran-ukuran kinerja adalah ukuran-ukuran yang memang melihat atau kita bisa masukkan juga ukuran-ukuran dampak ekonominya seperti apa. Nah, kalau sudah ada kajian atau perhitungan-perhitungan terkait yang namanya juga menguji apakah anggaran tersebut memiliki dampak ekonomi tertentu atau tidak, itu saya rasa akan sangat lagi ya gitu ya, dan kemudian parlemen tentunya akan sangat dengan senang hati untuk menyetujui yang lebih tinggi karena memang dampak ekonominya juga terukur gitu, Mas Wilson. Baik, kita harapkan dengan peningkatan anggaran kepada Kementerian Koordinator ini juga bisa meningkatkan kinerja dan juga melaksanakan program kerja nanti dengan maksimal di tahun 2025. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Fitra Faisal, ekonom UI, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.